mukadimah selanjutnya tentang tadi yang sampaikan tentang dakwah. Sepulang dari Makkah Al-Mukarramah tahun 91, tahun 94 saya pulang. Saya melanjutkan tahun 94 saya pulang, kemudian saya menikah, kemudian saya bismillah tabarukan thalabul ilmi ke Simbah Kyai Haji Suratmo Muhammad Idris Kacangan. Singkat cerita sampai tahun 1999 saya ditimbali oleh Simbah Idris Le, kamu mulai ngajar bagaimana Mbah? Sudah, pokoknya mulai ngajar lah. Onjih, siap insya Allah. Buka majelis di rumahmu sana. Onjih. Dan apa yang saya pelajari dengan teman-teman, kumpulkan teman-temanmu, ajari. Saya bingung mau diajari apa. Sudah, baca buku saya ini aja. Dan beliau punya buku Manaqib At-Thariqah Asyadiliyah, tulisan tangan beliau sendiri. Ini, baca ini buat teman-temanmu. Oke, saya baca. Tahun 99 saya mulai majelis. Tahun 2000 beliau wafat. Tahun 2001 beliau wafat tahun berapa? 2002. Tahun 2002 beliau wafat. Tahun 2002 beliau wafat. Kemudian tahun 2003 berawal dari tahun ketika beliau tahun 2002 itu wafat, pas menjelang tahlilan beliau hari ke-40, suatu malam saya mimpi, sebelum hari ke-40 beliau wafat ini saya mimpi. Dalam mimpi itu saya dipanggil Simbah Idris. Duh Mbah, Simbah Samusedo, serasa kakian ngomong, ndang rene, panggil. Piye kuwi? Dan dikelompokke ndang dipimpin kono. Ternyata di situ ada masjid, ada sebuah masjid gitu, tapi jamaahnya masih pada berdiri, ada yang berjalan-jalan. Itu dan dikumpulkan itu. Ayo diimami sana, dipimpin. Ya, saya bilang, Simbah, itu di situ banyak yang sepuh-sepuh, banyak yang lebih tua dari saya dan banyak yang lebih afdal dari saya. Bilangnya, wis rasa digagas, wis kono ndang diimami kono. Oh nggih. Geragap saya bangun. Besoknya acara tahlilan 40 hari. Setelah itu ya saya anggap mimpi biasa. Beberapa hari kemudian saya dipanggil lagi sama Simbah. Leh, piye? Kok belum diimami, bagaimana ini? Dikumpulkan untuk teman-teman, kasihan nanti. Saya bangun lagi, yang apa ya maksudnya? Beberapa hari kemudian mimpi lagi hampir serupa seperti itu. Singkat cerita saya datang, saya sowan ke Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Saya sowan ke beliau Maulana Al-Habib. Saya sampaikan, Bib, pindah saya sowan silaturahim, mengaturakan sungkem bektos, mohon nasihat. Sini. Karena sebelumnya saya pernah sering sebelumnya beberapa kali saya pernah sowan ke beliau dan beliaunya juga sering ketemu sama saya di Simbah Idris sehingga beliau sudah kenal saya. Sini Ali. Simbah kabari piye? Pakai bahasa halus. Simbah kabari pripun? Simbah Idris, Bib. Nggih, kabari pripun? Saya, Bib. Simbah enten dawuh to. Wah, kok Habib kok mengendika begitu? Saya agak kaget. Saya diam saja. Simbah dawuh napa? Wah, pripun nggih, Bib? Niku kula namung pikantuk mimpi. Mimpinya ceritakan. Kemudian saya ceritakanlah mimpi itu. Saya dimarahin sama beliau Maulana Habib Lutfi. Bagaimana kamu ini? Saya tunggu-tunggu. Saya tunggu-tunggu kamu. Singkat cerita, sudah, sekarang udah usah tunda-tunda, sekarang kamu pulang. Jadi saya ketemu dengan beliau Maulana Habib Lutfi ini hanya kira-kira 5 menit. Sekarang kamu pulang, besok kamu mulai puasa
40 hari, tidak boleh putus. Siap, sami'na wa ata'na. Besok saya pulang sampai Solo, besoknya saya langsung puasa. Istri nanya, puasa apa ini? Wis Selasa kakean tekon. Wis cepakno sahur ngono wae. Saya puasa. Pada dasarnya waktu itu puasanya itu saya mulainya hari Jumat. Karena biasanya ketemunya Habib Lutfi itu saya hari Kamis, itu hari Kamis. Biasanya jadi cadangan untuk malam Jumat bisa ngikuti acara di sana gitu. Karena saya langsung disuruh pulang, jadi saya Jumat itu langsung pulang. Puasa mulai hari Jumat, puasa kok hari Jumat, puasa apa? Hari mana nanya begitu. Selasa kakean teko nenek sahur pora. Puasa, singkat cerita 40 hari. Oleh beliau Maulana Habib, saya dipesan, nanti hari terakhir kamu datang ke sini. Oh nggih, Bib. Pas hari ke-40-nya saya sowan Pekalongan lagi. Dari jauh, saya pas masuk, dia langsung angkat tangan. Adi, sini. Saya panggil, mana Habib, ini hari terakhir Bib, hari ke-40. Ya sudah, pulang. Mungkin tidak sampai 2 menit itu, cuma dipanggil, bagaimana ini hari ke-40. Ya sudah, pulang, besok tambah 7 hari dilanjut. Mundling 40 dino ngampet, tambah hitung dino, bismillah, sami'na wa ata'na. Saya langsung pulang. Di Pekalongan mungkin hanya 2 menit, saya langsung balik Solo. Tambah 7 hari. Nanti kalau 7 hari, hari terakhir ke sini. Nggih, Bib, siap. Hari ke-7, jadi sudah dapat 47 hari, saya ke sana, ke Kalongan lagi, sowan beliau. Dari jauh, saya cuma panggil, Ali, gimana? Nggih, Bib. Hari terakhir, nggih, Bib. Pulang, malah tidak dekat saya. Pulang tambah 3 hari. Hari terakhir nanti kamu kesini, tolong ajak teman-temanmu sebagai saksi. Loh, paketnya saya, alhamdulillah kayaknya mau dapat istri lagi, saya gitu. Singkat cerita, 3 hari kemudian saya berserta teman-teman datang ke tempat beliau. Teman-teman yang saya ajak adalah teman-teman yang dari pertama belajar sama-sama saya atas perintah dan dawuh dari Simbah Idris untuk baca buku Manaqib Thariqah Syadziliyah ini. Saya ajak, kalau tidak salah, kalau ketika itu 2 mobil saya ajak ke tempatnya Habib Lutfi itu. Sampai di sana ternyata saya langsung dipanggil dan saya di baiat kubro. Simbah Idris sudah wafat. Kamu dapat tugas untuk melanjutkan thariqah yang kemarin dibawa oleh Simbah Idris. Kamu melanjutkan thariqah Syadziliyah. Saya bingung ini maksudnya bagaimana. Nanti kalau ada teman-teman di sekitar Solo, nanti tidak usah jauh-jauh ke Pekalongan, di tempat kamu saja. Saya masih bingung maksudnya gimana ini. Sama beliau saya diberi buku, kemudian ini catat, ini silsilah sanad Thariqah Syadziliyah. Ada bismillah sami'na wa ata'na. Saya bawa pulang. Saya bingung bagaimana ini, ada apa dan bagaimana saya tidak tahu. Selang beberapa hari saya ke sana lagi sendiri. Saya ke sana, saya tashihkan, saya takyinkan, ya singkat cerita saya diberi amanat untuk ngurusi Thariqah Syadziliyah di Solo. Ini singkat ceritanya begitu, wallahu a'lam. Mulai saat itu saya mulai intensif untuk mengadakan taklim, artinya majelis di rumah saya sendiri. Thariqah Syadziliyah yang saya baca Manaqib Thariqah Syadziliyah. Majelis jamaahnya yang datang itu 3-4 orang, datang silih berganti, baru hilang. Mulailah datang 1 orang, bukan orang yang sudah berpeci, bukan orang yang sudah pakai sarung, tapi mohon maaf, mungkin karena dia sudah terlalu mulia di jalanan, dia sudah bosan di jalanan, sehingga dia akhirnya terdampar di tempat saya. 1 datang mantan preman, 1 datang mantan preman. Yang pakai peci itu lama-lama tergeser, malah jarang nampak.
Malah justru orang-orang atau jamaah atau teman-teman yang dulu awal-awal belajar dengan kami di tahun 99 itu sampai sekarang mungkin hanya 1-2 orang yang masih kelihatan, digantikan dengan jamaah yang masya Allah istimewa, ngalim soleh di tengah jalan ini, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di jalanan. Nah, singkat cerita, karena dedengkotnya satu di tempat saya, anak buahnya nyari, akhirnya kerasan di tempat saya, tidur di tempat saya. Temannya lagi nyari, ketemu di tempat saya, kerasan di tempat saya, tidur lagi di tempat saya. Akhirnya jadi pangkalan. Jadi pangkalan. Apa? Pokoknya pangkalan gitulah. Dan terus berlanjut hingga saat ini. Saya sungguh tidak ada niat untuk mengumpulkan beliau-beliau di tempat saya. Hanya saya berpikir, ya Allah, saya ini bikin majelis, membuat majelis ini, saya ingin belajar bersama-sama. Tapi kok yang engkau kirimkan kepada saya, teman-teman saudara-saudara yang seperti ini, saya yakin memang inilah jatah saya. Karena saya juga bukan orang baik, maka saya dikumpulkan dengan orang-orang yang mungkin juga belum baik. Saya terima, saya ridho ya Allah. Min karo min mesti plus. Saya belum baik, yang berkumpul di tempat saya pun juga belum menjadi orang yang baik. Wah ini mesti jadi ini plus. Betul, sebab memang begitu. Sesama sejenis itu kalau kumpul itu plus. Jadinya hasilnya pasti berlawanan. Sesama sejenis itu kalau berkumpul itu hasilnya berlawanan. Orang tua itu kalau kumpul itu jadi bocah cilik kabeh. Oh iya. Panjenengan pernah reuni toh di sekolahan itu, teman SD dulu. Ketemu sudah usia sudah 50 tahun. Wah, piye? Wah, piye? Kowe jek kelingan nang. Biyen kae ngabuk nggone Pak Bone kae kelingan ra kowe ya. Wah, gojekan. Orang tua itu kalau kumpul itu kayak anak kecil semua. Tapi anak kecil kalau kumpul itu kayak tua semua. Yuk, bapak-bapakan ya. Kamu jadi bapaknya, saya jadi ibunya. Kamu jadi dokternya, kan begitu. Iya. Orang sakit kalau kumpul itu sehat semua. Betul, orang sakit itu kalau kumpul sehat semua. Gimana Kang? Alhamdulillah, wis rodok penak awakku, tanganku wis iso obah. Ya toh? Gitu. Iki guluku sing tengeng ya wis mulai penak iki, gegerku barang ya wis mulai penak. Orang sakit itu kalau kumpul itu sehat semua. Orang sehat nek kumpul, mati. Loro kabeh. Panjenengan ning wedangan pikan kabarmu? Wah, aku pirang-pirang dino rodok gemberges awakku. Oh ya wone kaya ngene ora penak tenan iki. Wes padahal itu wedangan itu. Sesama sejenis itu kalau kumpul itu malah hasilnya kebalikan. Maka ketika aku itu dudu wong apik, kok ketemu ya orang-orang yang belum baik, wah hasilnya pasti istimewa. Maka mulai saat itu saya punya satu nasihat yang sampai sekarang masih saya terapkan. Ayo kalian berkumpul di sini bareng-bareng saya, iya. Kalian niatnya mau belajar, iya. Kalau kamu datang ke sini pengen belajar hidup enak, saya tidak tahu. Kalau kamu datang ke tempat saya ini untuk belajar pengen jadi orang kaya, saya tidak tahu. Kalau kamu datang ke sini untuk belajar supaya jadi orang pintar, saya bukan orang pintar. Kalau kamu datang ke sini belajar dengan saya supaya dapat pekerjaan, saya sendiri pengangguran. Intinya kalau kamu datang ke sini pengen hidup enak, saya tidak tahu. Wong saya hidup saya juga kayak gini. Tetapi kalau kalian datang ke tempat saya ini untuk belajar bersama-sama saya supaya nanti bisa mati enak, ayo belajar sama saya juga belajar dengan kamu. Mulailah dari saat itu sampai sekarang. Sehingga yang
yang berdatangan di tempat saya, ya alhamdulillah. Wah, masya Allah, pokoknya wong sing wis bosen urip lah intinya gitu. Saya tidak bisa. Sehingga satu datang dari berbagai macam kalangan, dari yang pangkatnya masih kopral sampai pangkatnya jenderal datang, dari yang profesinya di bawah tanah Ontorojo sampai yang profesinya Gatotkaca nyundul langit ada. segala macam profesi. Alhamdulillah, kami mohon doanya mudah-mudahan bisa istiqomah belajar bersama-sama supaya nanti bisa mati enak insya Allah. Ini saya sedikit berikan gambaran seperti itu. Monggo nanti mungkin ada yang mungkin mau ditanyakan, bisa saya lanjutkan dengan kisah atau ceritanya insya Allah. Monggo.